Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi hidayah, masih diberi inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada sore hari ini kita bisa menjalankan program kita di sore hari di bulan Ramadan, yaitu Ar-Rauhatur Ramadhaniyah, Rauhah di bulan Ramadan, mengulas kitab tasawuf, yang mana pada program ini kita membaca kitab buah karya daripada Al-Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Mari sekarang kita lanjutkan kajian kita dari pertemuan yang lalu, yaitu masih di dalam hal-hal yang berkaitan dengan maksiat hati. Ilang qala wal akhbaru fil hasadi wal kibir wal riya'i wal ujub kathiratun. Ya. Kalam-kalam ulama atau hadis Nabi mengenai hasad, mengenai sifat iri, mengenai sombong, mengenai riya, wal ujub, dan juga ujub itu banyak sekali. Wa yakfika fiha hadithun wahidun jami'un, dan maka cukup bagimu fiha, di dalam sifat-sifat yang buruk tadi, hasad, kibir, riya, dan ujub tadi, itu cukup terkumpul dalam satu hadis, ya. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Mubarak bi isnadihi, dengan isnadnya an rajulin, dari satu laki-laki, atau di sini yang disebutkan seorang laki-laki itu bernama Khalid bin Ma'dan. Ya, ada satu Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan ini ada satu orang laki-laki yang banyak belajar kepada para sahabat Nabi. Atau mungkin yang namanya Khalid bin Ma'dan ini adalah seorang tabi'in. Tabi'in itu adalah generasi setelah sahabat. Ya. Mereka, yang namanya Khalid bin Ma'dan ini dalam satu riwayat, dia belajar kepada 70 sahabat lebih. Salah satunya adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ada satu saat yang namanya Khalid bin Ma'dan ini bertanya kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, salah satu sahabat Nabi. Hadithni hadithan sami'atahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wahai guruku Sayyidina Mu'adz bin Jabal, tolong berikanlah aku satu hadis yang mana hadis ini engkau dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka maka Khalid bin Ma'dan tadi melanjutkan berkata, fabaka Mu'adzun hatta dhanantu annahu la yaskut. Akhirnya setelah yang Khalid bin Ma'dan tadi meminta untuk Sayyidina Mu'adz menyampaikan satu hadis, Sayyidina Mu'adz otomatis langsung menangis. Ya, sontak langsung menangis, ya, menangis. Kemudian akhirnya Sayyidina Mu'adz mengatakan, wa syauqah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila liqa'ih, dan juga berjumpa dengan Rasulullah. Dan sini Rasulullah sudah meninggal. Ini zamannya sudah zaman tabi'in, ya, sudah zaman tabi'in. Karena Sayyidina Mu'adz ketika diminta untuk mengucapkan satu hadis, Sayyidina Mu'adz langsung teringat kepada Rasulullah, menangis karena rindu dan ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li. Kemudian Sayyidina Mu'adz mengatakan, aku pernah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda. Di sini hadisnya panjang, ya, hadisnya panjang di sini. Mungkin biar nggak terlalu mengulur waktu terlalu panjang, ya, saya nggak akan baca tulisan Arabnya, akan tapi langsung saya bacakan terjemahnya. Ini terjemahnya sudah saya kumpulkan dalam satu di note di sini, sudah dalam catatan. Jadi intinya di sini Rasulullah SAW bersabda, khusus bersabda atau mengucapkan menasihati kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Yang mana nasihat ini bisa kita ambil manfaatnya. Wahai Mu'adz, aku akan memberimu nasihat. Jika kau berpegang teguh padanya, maka kau akan mendapatkan kemanfaatan di sisinya. Bila kau mengabaikan atau mempermudahnya, maka di hari kiamat kelak akan terputus hujahmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan terputus kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Wahai Mu'adz, sesungguhnya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Dia telah menciptakan 7 malaikat. Jadi Allah sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah itu menciptakan 7 malaikat. Setelah Allah menciptakan 7 langit dan 7 bumi, ya, baru setelah Allah menciptakan 7 malaikat, ya, 7 malaikat, Allah baru setelah itu menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Para malaikat tersebut dilantik. Akhirnya 7 malaikat yang sebelum Allah menciptakan langit dan bumi tadi, ya, 7 malaikat yang Allah ciptakan tadi itu Allah lantik untuk
mereka ditugaskan untuk menjaga setiap daripada pintu langit. Ya, pintu langit kan ada 7. Tadi dikatakan ada 7. Setiap pintu langit, ya, setiap tingkatan daripada langit itu setiap tingkatannya ada satu malaikat yang menjaga. Dilantik sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kamu malaikat ini menjaga pintu 1, kamu ini menjaga pintu yang kedua, pintu kedua, ketiga, keempat sampai ke-7. Semuanya ada penjaganya masing-masing. Dilantik sudah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian ada satu malaikat yang disebut sebagai malaikat hafadzah. Apa nama malaikat hafadzah ini? Malaikat hafadzah adalah malaikat yang membawa daripada amal manusia. Jadi nanti di hari kiamat itu, di dunia, ya. Jadi semua amal manusia itu ketika mau diambil amalnya oleh para malaikat, yang tugas mengambil amal-amal manusia ini namanya malaikat hafadzah. Nah, ketika ya ada malaikat hafadzah ini bertugas untuk mengambil atau mengawasi perbuatan manusia, akhirnya ketika ada satu amal manusia yang diambil, satu orang saja yang diambil amalnya oleh malaikat hafadzah ini, itu amalnya itu bersinar bagaikan matahari. Ya, setelah amal tersebut dibawa naik sampai langit ke dunia, ya, langit ke dunia itu berarti langit ke-1. Jadi antum melihat ini, langit yang di atas, ya, langit yang di atas ini, langit yang paling atas ini, itu adalah langit yang pertama. Ya, langit yang pertama ini baru langit yang pertama. Nanti ada tingkatan lagi langit sampai ke-7. Nah, langit yang pertama ini ketika amal itu dibawa oleh malaikat hafadzah sampai ke atas, ya, sampai ke langit ke atas, sampai langit ke-1, para malaikat hafadzah pun memuji dan menyanjungnya. Masya Allah, ya, dilihat oleh malaikat ini amal ini, karena amalnya tadi terang benderang bagaikan matahari. Masya Allah, dipuji-puji amal itu. Ya, para malaikat hafadzah juga menghitung-hitung amal itu. Ya, suatu amal yang banyak, kan amalnya banyak, dihitung-hitung sama malaikat. Ibaratnya kayak kita ada kotak amal itu. Ya, kotak amal kan di sini banyak uang, ya, dibongkar, ya, dihitung-hitung itu. Amal-amalnya dihitung-hitung. Namun setelah amal tersebut dilihat oleh malaikat, ya, penjaga langit 1, juga jadi malaikat penjaga langit 1 itu juga ikut bongkar-bongkar, juga ikut ngitung-ngitung dari beramalnya. Spontan ia berkata pada malaikat hafadzah, malaikat yang menjaga amal, yang membawa amal tadi, amal ini tidak perlu dilanjutkan ke atas. Ya, sudah stop di sini. Akulah yang mengawasi tentang ghibah, mengumpat. Ya. Nah, jadi Allah telah memerintahkan kepadaku untuk melarang keras bahwa amal seseorang yang suka dengan ghibah sama sekali tidak boleh melewati tempatku ini, apalagi sampai dinaikkan ke atas. Ya, padahal amalnya Masya Allah banyak, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, Masya Allah semuanya, Masya Allah terang benderang bagai matahari. Tapi setelah dihitung-hitung, setelah dibongkar-bongkar, ternyata ketahuan sama malaikat penjaga langit pertama, dalam amal-amal semuanya itu masih ada satu kotoran, yaitu ghibah. Ada ghibahnya satu. Akhirnya kata malaikat penjaga langit pertama, stop. Jangan dinaikkan lagi ke langit kedua hingga ke atas. Sudah stop di sini. Ya, ini sudah nggak layak lagi sampai ke atas. Nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah melarang amal apapun yang di situ masih ada ghibahnya, masih ada di situ menggunjing orang lain, nggak bisa naik ke atas. Nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tolong kembalikan lagi ke orang itu. Ya, ini yang pertama. Ya. Kemudian sudah lagi malaikat hafadzah dalam kisah yang lain, malaikat hafadzah membawa amal lagi yang dari manusia. Ya. Kemudian amal itu Masya Allah banyak amal-amal soleh, ya, amal-amal soleh sehingga terang itu amal itu. Lagi-lagi, ya, ketika amal itu sudah sampai ke langit pertama, lolos. Dari langit pertama tadi kan nggak lolos di langit pertama. Ini langit pertama sudah dilihat-lihat, dihitung-hitung, lolos. Naik ke langit kedua. Nah, langit kedua dicek lagi sama malaikat langit kedua. Jadi malaikat penjaga langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu punya tugasnya masing-masing. Ada yang bagian ngecek ghibah, ada yang bagian ngecek bohong, ada yang bagian ngecek ini. Jadi bagian penyakit hati manusia ini, itu setiap malaikat penjaga langit itu ada bagiannya masing-masing. Kalau misalkan ini ada di situ, nggak masuk langit ke atas. Gitu ya. Nah, ini sekarang langit kedua dicek. Ya, langit ke-1 lolos, langit kedua dicek. Ya. Terus akhirnya pas dicek-cek, stop. Udah. Ini stop di sini sudah. Jangan sampai naik ke atas lagi. Katanya malaikat penjaga kedua. Karena sudah kembalikan lagi ke orang ini. Karena apa? Karena dia beramal dengan tidak ikhlas. Masya Allah, amalnya banyak, amal solehnya banyak, tapi tidak ikhlas orang ini. Masih suka
masih suka ingin dilihat sama orang lain, memamerkan diri, dia pembohong, dan menginginkan kenikmatan duniawi. Akulah malaikat yang diberi tugas untuk mengawasi kebohongan. Ya, jadi langit kedua ini, malaikat penjaga langit kedua itu yang mengawasi kebohongan manusia. Jadi kalau di situ ada tidak ikhlas, ya, dia suka pamer sama orang, dia bohong, ya, dengan amalnya sendiri, maka dia tidak diterima. Stop sampai langit kedua, tidak bisa naik ke langit ketiga dan seterusnya. Ya, sudah. Kemudian barulah di situ seperti biasanya malaikat hafadzah mengambil amal orang yang lain. Ya, di bawah amal itu masya Allah sinar luar biasa karena banyak amal solehnya. Amal solehnya banyak dari sholatnya, puasanya, sedekahnya banyak. Akhirnya sampai malaikat-malaikat di sekitar ini juga kagum-kagum. Masya Allah, sinar, ya, tenang benderang ini amal-amal yang dibawa oleh malaikat hafadzah. Sudah. Akhirnya dari langit ke 1, 2 lulus sensor. Ya, bebas semuanya. 1, 2 lolos. Langit ketiga. Ya, langit ketiga dicek lagi sama malaikat penjaga langit ketiga. Langit ketiga sudah dicek. Stop di sini sudah. Stop. Ini amal ini, ya, nggak bisa naik lagi ke langit keempat dan seterusnya. Sudah, kembalikan lagi ke orang itu. Pukulkan lagi ke orang itu. Loh, kenapa? Karena orang ini beramal, amal solehnya banyak, tapi dia takabur, tapi dia sombong. Ya, dia nggak pantas. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepadaku, kalau ada amal yang di situ juga ada sifat sombongnya, maka tidak boleh lagi naik ke atas. Tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi di sini bahwasannya amal manusia yang kita perbuat selama kita di dunia ini itu nggak langsung ujuk-ujuk sama malaikat hafadzah langsung dibawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada seleksi 7 pintu dari malaikat. Seleksi lagi. Jadi ibarat yang dibawa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disodorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini betul-betul murni, yang tidak yang bersih ibaratnya. Yang kasat mata oleh malaikat. Yang malaikat kelihatan ini buruk, nggak bisa lagi dibawa langit ke atas. Gitu, ya. Ibarat kalau misalkan ke presiden. Ya, kita misalkan mau ngasih hadiah ke presiden. Ya, apa kira-kira hadiah kita bisa langsung nyampe ke presiden? Kan dicek dulu sama para pengawalnya, takutnya ada bom. Ya kan? Takutnya ada suatu hal yang tidak pantas untuk diberikan presiden. Takutnya nanti ada senjata tajam, takutnya nanti ada bahan peledak, kan begitu. Kan masa macam-macam pas pampres langsung, oh ya ini ada hadiah dari rakyat, langsung ke Allah langsung ke presiden. Kan enggak, pasti ada ngecek-ngecek, di-scan, ya, dilihat ini ada bahan apa, ini kan begitu. Ya, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak sembarangan langsung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi ini malaikat langsung 7. Jadi melewati 7 pintu, 7 pintu langit ini nggak langsung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, ini langit ketiga nggak diterima. Karena apa? Karena ada sombongnya. Ya, udah stop di sini, kembalikan lagi ke orangnya. Pukulkan lagi ke orang itu sudah. Nggak bisa lagi nyampe ke langit keempat dan seterusnya. Sudah. Khalas. Ya, lagi malaikat hafadzah mengambil satu amal manusia. Masya Allah, terang benderang bagaikan matahari. Ya, terang bagaikan, Masya Allah, pahala tasbih ada. Di situ dia puasa, haji, umroh. Ya, amalnya yang dibawa oleh malaikat hafadzah, tasbih, puasa, semuanya dibawa sehingga terang benderang. Ya, sampai dalam riwayat di sini sampai ada suara bergemuruh. Saking hebatnya ini amal-amalnya ini sampai ada kayak suara-suaranya begitu. Saking agungnya ini amal-amalnya. Ya, ada hajinya, ada umrohnya, Masya Allah lengkap. Ya, langit 1, 2, 3 lulus sensor, aman, naik. 1, 2, 3 di langit keempat. Di langit keempat dicek lagi ini yang namanya amal-amal yang tadi itu, ya, yang banyak tadi itu. Kata penjaga langit keempat, stop, berhenti di sini. Ini amal ini nggak layak lagi untuk naik lagi ke langit kelima hingga seterusnya. Ya, kenapa? Karena amal ini, ya, meskipun amalnya banyak, ada haji, ada umrah, tapi di dalamnya masih ada ujub. Ya, masih ada suka bangga diri. Ya, Masya Allah haji Masya Allah, ya, tapi bangga diri. Ya, saya ini haji. Ya, saya ini haji. Saya lebih mulia daripada orang-orang yang belum haji. Saya umrah. Masya Allah, umrah. Ya, saya umrah. Maka orang-orang yang belum umrah tidak lebih mulia daripada saya. Ya, hakata, ada ujub. Maka meskipun Masya Allah amal-amalnya banyak terang benderang, akan tetapi langsung di stop sama malaikat penjaga yang keempat. Langsung di stop, nggak boleh lagi naik ke 5 dan ke seterusnya. Lagi, malaikat hafadzah mengambil amal-amal orang-orang yang lain. Malaikat hafadzah membawa amal kebajikan manusia yang sangat baik. Masya Allah, banyak lagi amal-amalnya. Rata-rata semua yang dibawa malaikat hafadzah ini semuanya baik-baik. Ya,
Bahkan dalam satu riwayat ini sebagai ibaratnya pengantin baru yang sedang dikirap. Jadi kayaknya amal ini di bawah itu kayak pengantin baru. Masya Allah, kan semua orang melihat pengantin baru kan senang semuanya. Ya, ibarat nih malaikat-malaikat yang melihat amal soleh yang dibawa oleh malaikat hafadz ini semuanya senang. Masya Allah, bagus istilahnya, amal solehnya banyak. Nah, seperti biasanya 1, 2, 3, 4 lolos. Ya, langit 1, 2, 3, 4 lulus sensor semuanya. Langit kelima. Langit kelima dicek lagi sama malaikat penjaga pintu kelima. Dicek. Stop. Jangan lanjut lagi. Nggak bisa lagi naik ke langit ke-6, langit ke-7. Nggak bisa lagi. Sudah stop di sini. Ya. Loh, kenapa? Orang ini amalnya banyak. Masya Allah, amalnya banyak. Akan tetapi dia ada sifat hasud dalam hatinya. Ada sifat iri dalam hatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang saya untuk membawa amal-amal daripada manusia, sebaik apapun amal manusia, jika di dalamnya ada sifat hasud. Ya, ada sifat hasad, ada sifat iri. Sudah, turunkan lagi ke orang itu dan pukulkan lagi ke orang itu sudah. Nggak bisa lagi naik ke atas. Udah, akhirnya stop sudah, diturunkan lagi. Lagi, akhirnya malaikat hafadzah membawa lagi amal-amal, ya, membawa lagi amal-amal untuk dibawa lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, amalnya banyak sekali, dari puasa, sholat, zakat, nafkah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Warok lagi orangnya. Warok ini orang yang menjaga orang yang menjaga daripada barang-barang syubhat yang tidak jelas halal dan haramnya. Intinya ada orang yang menjaga halal dan haramnya dijaga. Ya, ini orang yang luar biasa. Suaranya bergemuruh. Masya Allah, ini amal ini ibarat kayak amalnya itu agung sekali sampai bergemuruh suaranya, sinarnya terang benderang, sampai saking luar biasanya amal ini sampai dikawal oleh 3.000 malaikat. Ya, sampai dikawal oleh 3.000 malaikat. Sudah dijaga. Set ya. Dibawa sampai ke langit 1, 2, 3, 4, 5. Lolos sensor. Langit ke-6. Langit ke-6 dicek lagi sama malaikat penjaga ke-6. Stop. Ya, jangan diteruskan lagi sampai langit ke atas. Berhenti di sini. Karena apa? Karena meskipun dia amalnya banyak, akan tetapi dia masih tidak ada empati kepada manusia lainnya. Ya, dia masih tidak ada rasa kasih sayang kepada manusia lainnya. Dia kalau ada manusia lain, ada temannya lain yang kena musibah, dia gembira. Ya, meskipun amalnya banyak, ya, meskipun amalnya luar biasa, dia tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melarangku. Karena dia masih suka gembira dengan penderitaan orang lain. Ya, tertawa di atas penderitaan orang lain. Ibaratnya begitu. Sudah, kembalikan lagi ke orang itu. Nggak bisa lagi naik ke atas. Sudah, kelas. Akhirnya malaikat hafadzah yang terakhir ini sudah. Ya, membawa amal-amal manusia banyak sekali. Ya, lebih hebat lagi nih sudah ini. Ibarat tadi dikawal 3.000 malaikat tadi sudah ini. Ya, terang benderang amalnya, amal solehnya banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lolos. Langit ke-7, langit paling ujung nih. Langit paling ujung itu langit ke-7. Langit ke-7 ya, dicek lagi sama sama malaikat ke-7. Ya. Stop. Ya. Jangan lagi naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena habis langit ke-7 baru setelah itu Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, ya, Sidratul Muntaha. Di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, stop. Jangan lagi sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Stop di sini aja sudah. Ya, kata malaikat penjaga ke-7. Kenapa? Karena dia tidak melakukan satu amal, meskipun amalnya banyak dia lakukan, dari puasa, haji, umrah, semuanya dia lakukan, akan tetapi dia melakukannya tidak semata-mata karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukannya dengan niat yang lain. Ya, bisa jadi dengan niat melakukan hal duniawi dan sebagainya, sehingga dia tidak karena ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga stop di sini, tidak mungkin Allah terima. Sampaikan lagi ke orang itu tadi sudah. Nggak bisa sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, tidak bisa sampai lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelas. Akhirnya malaikat hafadzah membawa satu lagi. Masya Allah, amalnya banyak sekali semuanya, terang benderang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lolos semuanya. Sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Stop. Ya. Akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala dicek sendiri. Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 scan-nya lolos semuanya. Lolos sensor semuanya. Tapi sama Allah Subhanahu wa taala masih dicek lagi. Coba dilihat lagi nih amal-amalnya ini. Saya masih belum percaya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dicek lagi. Dicek lagi. Sudah. Wahai malaikat-malaikatku, ketahuilah. Ini amal ini tidak saya terima. Hamba ini aku laknat. Tuh,
Kaget semua malaikat. Ya Allah, ini padahal sudah saya bawa langit ke 1 sampai ke 7 semuanya lulus sensor ya Allah. Ini kenapa kok ini? Iya. Karena kamu, wahai malaikat, meskipun kamu memiliki kelebihan masing-masing melihat daripada amal-amal manusia, akan tetapi engkau masih belum bisa melihat hati isi baik di matamu, wahai malaikat. Akan tetapi aku lihat di dalam hatinya dia masih belum melakukan amal karena mencari keridhoanku, wahai malaikat. Hamba ini aku laknat. Karena sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat semuanya kompak. Ya Allah, karena engkau sudah melaknat hamba ini, maka seluruh malaikat di sini ya Allah akan melaknat hamba itu. Karena dia melakukan amal tidak karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Itu kan jadi hadisnya Nabi Muhammad menceritakan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Itu Sayyidina Mu'adz bin Jabal diceritakan sama Rasulullah dari kisahnya malaikat hafadhah ke langit 1 sampai ke 7. Itu malaikat sahabat Mu'adz bin Jabal nangis sejadi-jadinya sudah. Nangis sejadi-jadinya. Nangis luar biasa. Ya Rasulullah. Akhirnya sahabat Mu'adz bin Jabal ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anta Rasulullah." Ya Rasulullah, engkau ini Rasulullah. Engkau ini adalah nabinya Allah. Karena engkau ini adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, engkau pasti selamat ya Rasulullah. Wa ana Mu'adz. Dan sedangkan saya ini sekedar Mu'adz ya Rasulullah. Saya ini sekedar Mu'adz bin Jabal. Sedangkan engkau adalah Rasulullah. Fa kaifa li bin najah wal khalas min dzalik? Ya Rasulullah, ini gimana caranya saya ini bisa menyelesaikan perjalanan tadi ya Rasulullah? Bagaimana caranya biar saya ini bisa selamat dengan perjalanan tadi ya Rasulullah? Kayaknya saya ini nggak selamat ya Rasulullah. Saya ini sekedar Mu'adz bin Jabal. Bayangin, ini loh imannya sahabat. Ini loh yang menjadi hebatnya para sahabat itu ini. Kenapa? Sekelas sahabat Nabi, ya, nggak ada derajat yang bisa mengalahkan sahabatnya Nabi. Ya, Sultanul Aulia sekalipun, ya, derajatnya para wali jika dikumpulkan itu tidak bisa menyandingi daripada satu sahabat yang paling rendah sekalipun. Sebenarnya para ulama itu tidak etis mengatakan ada sahabat yang paling rendah, tidak ada. Ya, tapi tetap ada sahabat yang paling rendah, cuma tidak disebutkan namanya. Cuman ada satu ulama yang mengatakan ada satu sahabat yang derajatnya paling bawah. Apa itu? Wahsy. Ada satu sahabat Nabi yang namanya Wahsy. Siapa Wahsy? Tahu Wahsy? Wahsy itu yang pernah membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi Muhammad SAW ketika saat itu perang Uhud. Ya, kalau antum kemarin waktu belajar khulasah pelajaran sirah Nabi ketika di majlis, itu kan ada kisahnya ketika perang Uhud, ada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dibunuh oleh tombak sama Wahsy. Wahsy ini orang Afrika. Wahsy itu orang Habasyah, orang Afrika. Orangnya berkulit hitam. Ya, ditombak Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib tepat ke jantungnya sampai Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal dunia. Saat itu Rasulullah betul-betul sedih sampai Rasulullah SAW itu betul-betul nggak seneng lagi sama Wahsy. Padahal Rasulullah ini orang yang paling hatinya bersih. Saking bencinya, saking mangkelnya sama Wahsy ini, karena dibunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman yang paling dicintai sama Rasulullah. Paman yang paling membela dengan Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muttalib, sampai dijuluki sebagai Asadullah, sebagai singanya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Hamzah dibunuh sama Wahsy. Sampai Wahsy ini ya, sudah setelah itu Wahsy tobat, ya, minta maaf sama Rasulullah SAW. Sampai Wahsy mengatakan, "Ya Rasulullah, untuk menebus karena aku telah membunuh paman tercintamu ya Rasulullah, aku akan membunuh orang yang paling berkhianat kepada engkau ya Rasulullah." Siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Ada salah satu orang di zaman Nabi, namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Namanya Musailamah, dijuluki Al-Kadzdzab, pembohong. Karena apa? Dia mengaku nabi. Ya, dia mengaku orang nabi setelah Nabi Muhammad. Namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Ya. Akhirnya Musailamah Al-Kadzdzab itu yang membunuh siapa? Wahsy. Sebagai penebusannya dia pernah membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Nah, sampai dikatakan Wahsy ini di akhir hayatnya, dia itu masih tercium di mulutnya itu bau khamr, bau minuman keras. Ya. Nah, tapi tetap sebenarnya ini saya menceritakan apa yang disampaikan oleh ulama lain. Tapi ulama di kalangan kita, para habaib, sebenarnya tidak etis, riskan untuk kita ini menyampaikan ada sahabat Nabi yang kelasnya paling rendah, itu tidak pantas. Tapi dikisahkan di sini kita menceritakan tentang hebatnya sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang paling bawah sekalipun itu tidak bisa tertandingi meskipun dengan raja para wali sekalipun.
sahabat Nabi yang paling bawah. Ini loh hebatnya para sahabat Nabi. Termasuk Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ya, sudah Masya Allah dekat dengan Nabi Muhammad, masih merasa kurang dengan amalnya. Ya Rasulullah, ini gimana? Takut saya nanti nggak lolos nanti di perjalanan akhirat nanti. Padahal sahabat Nabi ini insya Allah semuanya dapat jaminan surga. Nggak ada sahabat Nabi yang jeblos neraka, itu nggak mungkin. Ya, karena apa? Meskipun amal mereka kurang para sahabat Nabi, tapi dengan mereka melihat secara langsung mata mereka dengan Nabi Muhammad, itu sudah menjadi jaminan surga. Bayangin. Gak ada orang-orang yang seperti sahabat Nabi. Mereka bisa langsung live melihat Nabi Muhammad SAW. Gak lagi lewat mimpi, gak lagi lewat yang lain. Tapi langsung melihat, langsung mata mereka dengan wajah dari Nabi Muhammad SAW. Itu yang menjadikan sahabat Nabi menjadi luar biasa. Sehingga iman mereka kuat. Ya, ini loh hebatnya mereka. Meskipun mereka sudah luar biasa, tapi mereka masih kurang dengan amal mereka. Ya, mereka masih khawatir, takut mereka gak lolos nanti ketika di akhirat dengan amal-amal mereka. Ya, sehingga Rasulullah SAW di sini mengatakan apa? Simple Nabi Muhammad menjawabnya. Iktadibi. Ya, iktadibi wa in kana fi amalika naksun. Wahai Mu'adz, kalau kamu merasa amalmu kurang, satu sudah kuncinya wahai Mu'adz, ikutilah aku. Ya, sudah jelas dalam ayat Al-Quran, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu sudah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian semua cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad, yuhibbukumullah. Kamu dapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu berhasil mengikuti Nabi Muhammad, mentauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu menjadi orang yang paling selamat sudah. Sudah. Apalagi? Ya. Mau membanggakan sosok siapa lagi sudah? Gak ada. Contoh Nabi Muhammad SAW. Pakaiannya Nabi Muhammad adalah pakaian yang terbaik. Kita jangan bangga pakai pakaiannya orang lain. Pakaiannya Nabi Muhammad. Kopiah. Pakai baju warna putih. Pakai sarung. Pakai surban. Bangga. Ini pakaiannya Nabi Muhammad. Sunnahnya Nabi. Jangan malu. Ya, jangan malu pakai sunnahnya Nabi. Bawa siwak. Jangan malu. Jangan dikira kayak orang... Wah, pembawa kayu, kemana-mana bawa kayu. Ini siwak. Ini, siwak ini, ya, dibanding dengan seluruh amal ibadahnya semua manusia, nggak ada sebanding dengan siwak. Karena apa? Karena siwak ini menjadi sunnah kebanggaannya Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan malu bawa siwak. Beb, saya takut nanti dibully, beb, bawa siwak, beb. Masa kayak bawa kayu gitu. Ya, kamu ini kayak orang jahiliyah aja sama siwak malu. Ya, orang jahiliyah zaman dahulu, orang bawa kayu itu memang aneh. Masa sekarang orang semuanya sudah kenal Nabi Muhammad sama siwak aja masih dianggap aneh. Itu orang tidak waras itu yang anggap siwak aneh itu. Kita yang bukan orang yang nggak waras, kita ini orang yang waras ya harus bangga dengan sunnah Nabi. Pakai sarung kok malu. Ya, aduh Beb, pakai sarung malu saya Beb, ini nanti aku dibully. Kok pakai sarung malu? Apa kamu ini? Ngomongnya cintanya sama Nabi Muhammad, tapi pakai sunnahnya Nabi Muhammad malu. Ini cinta model apa yang begini nih? Ya, pakai kopiah malu. Ya, malu. Kalau ndak malu pakai topi begini baru ndak malu. Ya, pakai topi begini sunnahnya siapa? Ya, adatnya siapa itu? Pakai topi begini itu. Ya, tapi pakai kopiah malu Beb. Ya, malu Beb kayak nanti dikira orang. Ya, ini berarti perlu di tune up lagi. Ibarat kalau sepeda motor itu perlu di tune up, perlu turun mesin yang kayak begini nih. Perlu di apa lagi? Perlu di ruqyah yang kayak gini nih. Ya, enggak bener sudah, otaknya lagi enggak bener itu. Ya, kalau dia Islam otaknya lagi enggak bener dia. Ya, kalau orang kafir maklum dia enggak kenal dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau orang Islam begitu, perlu di ruqyah lagi, perlu di tune up, perlu diturun mesin yang begitu. Ya, perlu direparasi lagi gitu. Nah, hakata. Ya, hakata. Jadi intinya apa? Kisahnya nih, tadi ya dengan segala kesusahan ketika amal itu dinaikkan 1, 2, 3. Kuncinya satu dari Nabi Muhammad. Iqtadibi. Ikutilah aku. Beres. Selesai sudah. Urusannya udah nggak panjang lagi kata Nabi Muhammad SAW. Kata. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti kita di hari kiamat menjadi hamba-hamba yang selamat. Mudah-mudahan kita semuanya nanti diterima amal-amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.